Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Mari kita belajar tentang listrik dinamis. Peta konsep listrik dinamis, yang pertama arus listrik, yang kedua hambat jenis, yang ketiga hukum Ohm, dan yang keempat hukum Kirchhoff. Pernahkah kalian melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Pernahkah terpikir oleh kalian mengapa burung-burung tersebut tidak tersengat listrik? Listrik dinamis adalah bagian dari ilmu kelistrikan yang mempelajari tentang aliran muatan listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif yang terjadi karena adanya beda potensial, yaitu dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran muatan negatif dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Apa syaratnya agar arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian? Perhatikan dua buah gambar berikut. Gambar pada rangkaian terbuka, lampu tidak menyala, artinya tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada rangkaian tertutup, lampu dapat menyala, artinya ada arus listrik yang mengalir. Berikutnya disajikan dua buah benda A dan B. Benda A memiliki potensial tinggi, sedangkan benda B memiliki potensial rendah. Jika benda A dan benda B dihubungkan dengan konduktor, maka akan terjadi aliran arus listrik dari benda A menuju benda B dan aliran elektron dari benda B menuju benda A, sampai kedua benda tersebut memiliki potensial yang sama. Jadi, ada dua syarat agar arus dapat mengalir. Yang pertama berupa rangkaian listrik tertutup. Yang kedua, terjadi perbedaan beda potensial listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Lambangnya adalah I. Dirumuskan, I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan kolom per sekon atau ampere, Q adalah banyaknya muatan satuannya kolom, dan T adalah waktu yang diperlukan satuannya sekon. Contoh soal, sebuah akumulator dihubungkan dengan lampu dengan arus 0,5 ampere dan menyala selama 2 menit. Hitunglah banyaknya muatan yang mengalir pada lampu itu. Diketahui kuat arus atau I 0,5 ampere. Yang kedua waktu atau T 2 menit kita jadikan detik yaitu 120 sekon. Ditanyakan adalah Q atau banyaknya muatan. Jawab Q sama dengan I kali T. I-nya tadi 0,5 dan T-nya 120 sekon. Jadi banyaknya muatan adalah 60 kolom. Berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar adalah sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dirumuskan, I sama dengan V per R, atau V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I. Berikutnya adalah daya hantar listrik, yaitu kemampuan zat untuk menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, zat ada 3 macam. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik dengan baik. Ciri-cirinya memiliki daya hantar listrik tinggi dan hambat jenis rendah. Contohnya besi, tembaga, seng, aluminium, emas, dan perak. Yang kedua, isolator adalah bahan atau zat yang sulit menghantarkan arus listrik. Misalnya kayu, plastik, udara, kain, mika, karet, kertas, dan sejenisnya.
Bahan isolator bisa digunakan sebagai penyekat. Yang ketiga, semikonduktor adalah bahan atau zat yang bersifat antara isolator dan konduktor. Jika suhu rendah maka akan bersifat isolator dan ketika suhu tinggi akan bersifat konduktor. Misalnya silikon, germanium, dan juga karbon. Dalam menghantarkan arus listrik, konduktor pun memiliki hambatan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kawat penghantar. Yang pertama adalah panjang kawat, yang kedua luas penampang kawat, yang ketiga hambat jenis kawat. Dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan satuannya ohm, L adalah panjang kawat satuannya meter, Rho adalah hambat jenis kawat satuannya ohm meter, dan A adalah luas penampang kawat satuannya meter persegi. Masih ingatkah pertanyaan di awal pertemuan tadi? Inilah jawabannya. Yang pertama, burung hanya bertengger pada satu kabel saja sehingga tidak terjadi beda potensial listrik. Yang kedua, burung tidak menyentuh tanah sehingga tidak dialiri arus listrik. Yang ketiga, burung merupakan konduktor yang lemah. Materi terakhir adalah sumber tegangan. Sumber tegangan adalah alat yang dapat menimbulkan adanya beda potensial. Berdasarkan arah arus yang ditimbulkan, sumber tegangan ada dua macam. Yang pertama sumber tegangan arus searah, yang kedua sumber tegangan arus bolak-balik. Berdasarkan dapat tidaknya diisi kembali, maka sumber tegangan ada dua macam. Yang pertama sumber tegangan primer, yaitu sumber tegangan yang apabila muatannya habis tidak dapat diisi ulang, karena reaksi kimia yang terjadi tidak dapat dikembalikan seperti semula. Contoh, elemen volta, elemen Lesland, elemen Danil, dan elemen kering. Yang kedua sumber tegangan sekunder, yaitu sumber tegangan yang apabila muatannya habis dapat diisi ulang, karena reaksi kimia yang terjadi dapat dikembalikan seperti semula. Contoh, akumulator, baterai isi ulang, sel surya, dan dinamo. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!